sambil dicicipin ya. Silakan. Nanti kalau nggak habis taklimnya nggak selesai. Ya. Jangan itu yang dicicipin itu hand sanitizer. Malah diputar. Cicipin. Iya. Kalau dalam diri kita kumannya habis, ya bahaya nanti, lemes juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syurutis salati, bab tentang syarat-syarat melaksanakan ibadah salat. Dalam kaidah usul ada syarat, ada masyrut. Syarat itu ketentuan hukum, masyrut orang yang kena ketentuan hukum. Jadi kalau orang yang sholat harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum sholat. Kata bahasa Jerman, ibadah mah ulah mawa maneh. Ngerti nggak lu? No self service. Ngerti nggak? Sama nggak ngerti juga ya. Baik, jangan menyampaikan hukum sendiri, nggak boleh. Kayak kalau mau Ramadan tuh jamaah mana yang item-item gitu di gunung mana tuh ya, dia mau udah duluan aja. Iya, bukan ngelihat bulan, bukan ngelihat tanggal hisab, malah ngelihat air di sungai katanya. Kalau airnya diem datang satu Ramadan, ya ada-ada aja. Hadis yang pertama, An Ali ibn Talqin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Talq, semoga Allah meridhoinya, amin. Qala, berkata Ali bin Talq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawaddo wal yu'idu sholata, rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban. Idza fasa ahadukum, Rasulullah bersabda, apabila kalian tatkala sholat, fasa, maaf, kentut, enggak nyaring sih kentutnya, cuman tit gitu doang, fal yang sarif, maka batal sholatnya. Wal yatawaddo, kemudian batal juga wudunya. Wal yu'id sholata, kemudian dia berwudu lagi, baru kemudian sholat. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis 5. Hafal enggak Bang Imron? Satu Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam At-Tirmidzi, yang keempat Imam Abu Daud, yang kelima Imam An-Nasai. Kode ya. Wa sahahahu Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Kembali, An Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fi sholati, apabila ketika salat kalian kentut. Makanya hadis ini dijabarkan oleh Safinatun Najah, dijabarkan oleh Fathul Qarib, diperluas oleh Fathul Mu'in, terus I'anatul Talibin, sampai kitab fikih namanya yang spektakuler Al-Um. Padahal sumber hadisnya ini. Akhirnya kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi, Imam Syafi'i, setiap yang keluar dari dua lubang maka batal sholatnya, baik lubang depan maupun lubang belakang. Soal kalau merujuk ke hadis doang, ini kan angin.
Terus bagaimana kalau cairan yang keluar batal nggak? Batal. Umpama remaja Nur Syahid iseng makan dicampur makan nasi nih, dicampur makan gundu. Gundu dia telan. Lagi sholat keluar tuh gundu, pluk aja. Batal sholatnya, batal wudunya. Bahkan dalam Safinatun Nazah, di antara membatalkan wudu, ngorek-ngorek lubang dubur oleh telunjuk, masuk lubangnya, batal wudunya. Umpama nih, ketika mau sholat dia makan kelengkengnya nggak tahu ada semutnya, semutnya ngerayap sampai ke lubang dubur, dimasukin telunjuk digini-gini, ya batal wudunya. Berarti sholatnya juga batal. Atau benda cair yang lain, umpama habis makan jambu batu, bijinya yang kecil, begitu diraba, lah kok ada biji kecil, batal wudunya. Nah kalau kita merujuk hadis, idza fasa, kentut doang, angin, rih di sini ya. Bahasa umumnya, bahasa umum kalau dalam kamus bahasa Arab, kentut itu durot. Atau ini bahasa halusnya, fasa, keluar daripada angin, walaupun sedikit, cuman tit gitu, apalagi dut gitu. Itu. Nah, oleh karenanya ketika sholat mah kita harus bertahan. Jangan sampai batal sholatnya. Jadi nahan kentut dalam sholat itu wajib hukumnya. Nahan kencing wajib hukumnya. Tahan semaksimal mungkin. Tahan. Makanya imam di situ kan harus bijaksana. Orang makmum ada yang sakit perut, yang dibaca surat Waqiah. Waktu begini terus jamaah terus kan gitu ya. Rakaat kedua tabarok kira-kira. Nah, baik. Jadi tadi tahan. Kalau di luar sholat nahan kentut makruh hukumnya. Ada nggak di sini yang mau nahan kentut? Keluarin aja. Paling gua lempar sama ini. Artinya kan nggak punya adab. Artinya nanti kalau ngeluarin jalan sono ke belakang dulu, gitu ya. Baik. Nah, kenapa kok cuman angin aja batal? Udah dari sononya udah. Jangan sampai ada anak remaja ngaji kagak, belajarnya sama wali YouTube. Syekhnya namanya Syekh Google. Dia nanya, "Ustaz, maaf, apa? Kalau kita sholat kentut, batal enggak?" Ya batal. Terus kita wudu lagi, ya wudu. Nah terus ketika wudu yang dibasuh wajah apa pantat Ustaz? Masya Allah, nanya begitu dia. Kan yang kentut pantat. Tuh ya kita bilang yang dibasuh wajah. Sebab karena aturan hukum. Nah ada aja orang yang nanya begitu, ada aja. Hati-hati, emang zaman sekarang kan macam-macam di medsos. Makanya jangan cukup belajar ke wali YouTube ya. Jadi tetap harus ke majlis taklim. Untuk apa? Untuk mengkonfrontir, untuk tabayun. Tuh tabayun ya, apa-apa kita harus mencari kepastian. Apalagi ini peristiwa Isra Mi'raj nanti sebentar lagi. Coba hadis-hadis, bukan hadis-hadis maudhu lagi, hadis munkarat. Hadis palsu bermunculan. Itu jangan-jangan orang Yahudi yang buat orang Yahudi. Salah satu contoh biar kasih bocoran dulu. Ma faqada jasada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa usriya bi ruhihi. Itu rahu Aisyah. Kata Aisyah, sungguh pada malam 27 bulan Rajab aku tidak pernah kehilangan tubuh Nabi. Yang Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Jasadnya aku kekepin, begitu kata Aisyah. Seakan-akan hadis itu benar, padahal palsu itu, munkarat itu. Hati-hati.
Sebab peristiwa Isra Mi'raj itu di Mekah akhir tahun ke-13. Rasul tidur dengan Siti Aisyah di Madinah, walaupun nikahnya di Mekah, tapi ditidurinnya di Madinah setelah balighah, setelah haid. Jadi Rasul di Mekah belum pernah tidur sama Siti Aisyah, tapi hadisnya seperti itu. Nanti kalau belajarnya sama siapa tadi? Wali apa? Wali YouTube. Ya begitu, gitu nanti. Makanya super hati-hati ini zaman sekarang. Hati-hati. Apalagi kalau masalah buzzer hoax, wah bukan main. Kata orang saya ustadz, padahal ustadz kampung, masih diisuin juga di medsos. Ustadz Zabidi pacaran sama Umi Pipik katanya, mantannya Ustadz Jeffrey Bukhari, begitu. Kira-kira betul apa enggak tuh kira-kira? Kan ya, kok nggak ada yang nanya, nggak ada yang itu. Baik, kembali. Idza fasa ahadukum fi sholati falyansrif. Jadi batal sholatnya, wal yatawaddo. Nah, sekarang kita bicara adab. Karena hadis itu kan jangan ditelan mentah, ada takwil. Quran ada tafsir. Bagaimana kalau dia kentutnya di tengah-tengah? Ketika dia sholat, makmumnya di tengah-tengah. Apa lantas batal keluar? Enggak, tungguin sampai sholat selesai. Terus bagaimana saat pahala berjamaah? Sudah dapat pahala jamaah. Ketimbang ngelangkahin orang yang sholat, nanti ketemu hadisnya. Ngelangkahin orang yang sholat dengan sengaja tanpa sutur, itu 40 hari sholatnya nggak diterima sama Allah. Waduh, coba. Makanya sunnah kita kalau sholat, di tengah-tengah ada sutur, ada ciri. Apa aja? Tongkat, sendal, apa aja. Yang praktis, dompet. Ketika kita sujud, bangun dompet ada hilang di Jakarta mah. Nah, waduh, itu yang tanggung jawab orang tuanya itu. Boro-boro kita nanggung jawab dosa orang, dosa sendiri aja, masya Allah. Dah, kita nanti akan bicara yang membatalkan sholat, diantaranya hudusun najasah, ada kandungan najis. Makanya kata kitab Adhkar, Imam Nawawi mengatakan, ada anak yang belum dikhitan, belum disunat, orang tuanya enggak memelihara khulfahnya. Khulfah itu kulit tambahan. Pasti ada kandungan najisnya kalau dia habis kencing. Kecuali kalau ibunya dia black, dia sikat, baru enggak ada kandungan najis. Tapi kalau bapak ibunya enggak memelihara seperti itu, belum disunat, dia masuk ke masjid bertempelan kulit dengan orang mukallaf sholat, dengan orang dewasa sholat, maka orang yang dewasa sholat, sholatnya batal karena ada kandungan najis, kecuali ada hail penghalang. Nah, berat nggak coba? Yang tanggung jawab dosanya orang bisa batal sholat siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Dah, nanti kita sampaikan di khutbah Jumat aja lah, biar enak. Kenapa yang hadir kan banyak, betul nggak? Betul ya. Kalau perlu besok saya khutbah di sini. Kan main, iya, kan main tuh ya. Baik. Nah, jadi seperti itu. Ini penting bagi kita, penting. Tapi jangan dilarang anak-anak ke masjid. Silahkan bawa sama orang tuanya, jaga semaksimal mungkin. Kalau perlu taruh di lantai 3 di sono, di atas. Kembali nih, kita harus takwilkan nih hadis. Artinya, kalau dia keluar angin tadi posisinya di tengah-tengah, tunggu sampai sholat selesai. Nah, kalau imam mah jelas harus ada pengganti. Siapa yang mengganti? Di belakang makmum, dia ngeganti. Saya tanya, saya teskis nih remaja Nur Syahid, jawab ya. Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Jawab ya. Ketika imam tahiyatul awal, tasyahud awal, dia kentut tit aja, kan dia minggir. Makmum yang di belakang bagaimana cara menggantikan imam? Ngengsot, ngerondang. Ayo jawab. Tadi kasih HP nih, kayaknya iPhone apa ini HP-nya ya. Ya. Nah, dia nanti menggantikan berdiri. Setelah berdiri melangkah 2 langkah, gantikan imam. Terus dia duduk. Jangan ngengsot begitu.
Nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi nggak dapat HP-nya, ya. Belum sih pelajaran ke situ ya, belum ya, belum sih. Bukan belum, lu bawa kitab kagak, ngajinya pulpen kertas juga kagak, ya. Anak muda gini, kan main. Ada tuh yang begitu tuh, ada yang begitu. Masya Allah. Oke ya. Jadi tadi masuknya ke adab, makanya sampai hal yang lain pun ada adab. Imam Syafi'i itu sengaja faida qudiyatis shalah wadzukurullah. Apabila selesai sholat kalian wadzukurullah, berzikirlah kalian. Jadi Imam Syafi'i mengatakan imam wajib membimbing jamaahnya untuk berzikir. Nah, sementara sekarang ada orang yang berpendapat zikir masing-masing, jangan dikeluarkan suara. Akhirnya karena ketidaksetujuan, keluar dia duluan, habis salam kanan kiri, ngelangkahin orang tua. Emang seperti itu diajarin oleh gurunya, oleh syekhnya, oleh imamnya? Enggak. Pasti adabnya menghormati dulu sampai selesai zikir baru dia keluar. Ini baru selesai sholat, assalamualaikum kanan kiri, udah ngelangkain orang. Udah gitu sholatnya pakai training, kaos nggak pakai peci lagi. Aduh, masya Allah. Saya nggak ngerti di mana itu belajar fikihnya kira-kira. Coba intip di mana tuh mereka belajarnya. Bingung saya, bingung. Sholat kayak gergaji kayu. Allah, gaya. Waduh. Ampun, masya Allah, ya set, akan main zaman sekarang. Aneh, bermunculan sesuatu hal yang belum pernah kita lihat bermunculan. Padahal yang namanya hukum, masa ada perubahan hukum? Ya, masa ada perubahan hukum? Ada lagi yang ke depan, begini, diputar. Lebay kali itu salat. Aduh, hati-hati ya, hati-hati. Nah, wal yatawaddau, dan wudu lagi dia. Karena wudu persyaratan untuk sahnya sholat. Wudu. Sholat tanpa wudu tidak sah. Wudunya tidak tahu rukunnya tidak sah. Berarti sholatnya juga tidak sah. Waduh. Makanya kita lihat tuh wudu. Luar biasa itu wudu ya. Ketika Allah mengatakan fagsilu aidiakum ilal marafiq, basuhlah tangan kalian sampai kedua sikut kalian. Di situ bahasanya ila. Ila itu ke artinya. Jadi ke sampai dua sikut kalian. Berarti airnya bagaimana tata caranya? Air dulu dengan jari ke sini. Baru ke sini tuh. Bukan begini. Kalau begini berarti dari sikut ke bawah. Sekarang kan bahasa dalilnya ini Al-Quran loh. Ilal marafiq, sampai kedua sikut kalian, sampai dari atas. Makanya Masjid Nur Syahid hebat. Kenapa? Punya ilmu. Bikin kerannya kan tinggi. Ada nggak masjid yang bikin kerannya pendek? Ada. Berarti nggak punya ilmu dia. Mohon maaf ini, mohon maaf. Kita bicara Nur Syahid itu kan kerannya tinggi kan? Itu maksudnya memfasilitasi ilal marafiq, sampai ke dua sikut, bukan dari dua sikut ke bawah bahasa ayatnya. Ini dalil, ini dalil. Nah, ada nggak yang berwudu gini dari atas ke bawah? Ada nggak? Mana orangnya? Lo kali itu ya? Hah? Orang mana? Ada di sini orangnya ada? Iya, ada. Tuh ke atas, masya Allah. Makanya nanti kalau ngerti bahasa Arab, ana adhabu ila suq, saya pergi ke pasar. Bukan anak minasuk, bukan saya dari pasar. Jadi pergi ke, berarti air alirkan ke kedua sikut kalian. Kan sempurna tuh dengan ngaji, betul-betul. Sempurnanya wudu berarti sempurnanya sholat. Tidak sempurnanya wudu berarti sholatnya juga. Sedangkan yang sempurna di dunia cuma rokok. Sampurna loh. Rokok apa Haji Salim? Rokok Sampurna Mil. Tahu kan Imron Sampurna Mil? Nggak tahu, gua juga nggak ada contohnya.
Iya, nggak ada contohnya. Ya susah ngaji kalau nggak ada contohnya. Mana Pak Haji Toha kagak datang lagi gitu ya. Aduh, japrem. Nah, satu kita dapat hadis ya, wasohahahu Ibnu Hibban, mensohakan siapa? Imam Ibnu Hibban. Kompak bener mereka mah ya, ikut-ikut. Imam Bukhari mensohekan, Imam Muslim mensohekan, Imam At-Tirmidzi mensohekan. Itulah ulama. Dan ulama jujur, tidak akan marah, jujur. Nah, kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, Masya Allah, ini ulama yang diantara orang yang jujur. Nanti beliau sampaikan, hadis ini menurut Bukhari sahih, menurut Tirmidzi dhaif, menurut Imam Abu Daud hasan. Inilah, jadi unik emang kitab ini, unik. Disampaikan kalau ini dhaif, kalau ini lemah, kalau ini asah, kalau ini hasan, kalau ini majhul, kalau ini mursal. Ini Masya Allah hadis. Makanya kalau punya kitabnya Imron dan kawan-kawan akan seni, nanti ngajinya seni. Ya udah ngaji aja dulu lah, daripada undangan hadroh jarang-jarang sekarang. Gitu ya. Yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin rawahul khamsah illa Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah. Nah, kita lihat nih hadisnya. Wa an Aisyah, dan dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho padanya, amin. Siti Aisyah Ummul Mukminin, hati-hati jangan dinyanyiin. Lindung kepala lindung, hujan diudik di sini, anak siapa? Apa? Ayun Siti, ganti, jangan Siti Aisyah. Ayun Siti Markona, gitu ya, jangan Siti Aisyah. Masya Allah, ada aja tuh orang ya. Itu lagu-lagu company tuh, lagu company. Jangan dilaguin ya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Tidaklah diterima seorang perempuan sholat yang sudah akil baligh. Haidin di sini artinya sudah akil baligh. Illa bi khimarin, kecuali pakai kerudung, kecuali menutup tubuh. Khimarin, menutup tubuh. Nah, tinggal menutup tubuhnya seperti apa? Yuk kita lihat nanti. Menutup tubuhnya seperti apa? Supaya jangan silang pendapat ini. Ada istilah jilbab syar'i. Aduh, ada aja zaman sekarang. Emang dari zaman dulu enggak ada jilbab syar'i? Ya, sekarang muncul. Ini yang jilbab syar'i, Bapak. Yang ini jilbab apaan? Yang namanya jilbab itu kan penutup aurat. Khimarin, penutup aurat. Termasuk persyaratan sholat. Di jilbab tuh, di jilbab, di kerudung. Dengerin nih, itu yang namanya mukena, itu adat. Umumnya yang pakai mukena itu orang Asia Tenggara. Diawali orang Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, kemudian Malaysia. Itu saya kan gedenya di sana ya. Di India saya berapa tahun. Orang India itu sholat, mana ada pakai mukena, kagak ada. Baju kurung aja jilbab, udah langsung sholat. Emang madhabnya lain dia, Bang. Kalau itu ya. Yang pakai mukena kan kita. Tahu kan mukena? Mukena mau kagak bodo amat. Mukena, ruku orang Jawa, ruku orang Jawa tuh. Nah itu maksudnya tuh. Hadisnya itu enggak ada kata Rasul begini, la yaqbalullahu sholata haidin illa mukena, enggak ada. Illa bi khimarin artinya kerudung. Iya, ya hebatnya ulama Indonesia lah ya, luar biasa fikrohnya itu. Jangan lupa nih, adik-adik punya enggak bukunya sejarah Hasyim Asy'ari? Pakai lambang NU, bukunya pernah.
Padahal cuma berapa 75.000 di Gramedia di sana. Iya. Fase coba dibaca. Itu yang disebut Hadratus Syekh, yang mempunyai gelar itu cuman Mbah Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh artinya orang yang dituakan oleh 5 negara. Mana? Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Singapura. Itulah. Jadi mereka kalau minta fatwa ke Mbah Hasyim Asy'ari, disebut ulama Jawi namanya. Luar biasa. Dulu. Makanya nggak sembarangan ya Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh, bukan main. Hadratus Syekh. Jadi hadrohnya Syekh. Syekh itu ya tadi orang yang ilmunya mumpuni, yang sudah 100.000 hadis hafal. Beliau. Jadi beliau itu kitab Madzhabul Arba'ah, 4 madhab hafal tuh beliau. Masya Allah. Makanya cucunya aja biar buta juga hafal juga. Titisan dari sana. Nah kalau saya siapa ini? Ya Allah. Kan main ya. Paling yang hafal gue sekarang apa coba? Ya tanggal ini PSBB diperpanjang. Ampun, perpanjang lagi. Yang lagi. Kalau sampai Ramadan, waduh, ini urusan kacau lagi aja. Masya Allah. Kayaknya tipis harapan ini bener. Allahu Akbar. Mana utang semen numpuk gua. Allahu Akbar. Pokoknya mau nggak mau saya tahun ini mau diundang mau kagak ke Nur Syahid Ramadan, gua datang aja udah. Datang. Itu aja udah. Catat awas. Itu aja udah. Tahun silahkan. Masih 5 apa? 2 bulan 20 hari lagi. Gua hitung terus ini. Biasanya waya gini udah ngatur jadwal. Ramadan itu alhamdulillah 4 kali kita taklim. Taklim taraweh, taklim subuh, taklim dohor menjelang buka. 4 kali kita, kali 30 hari. Kali Masya Allah. Avanza baru mau kebeli terus ini, Masya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah sekarang kira-kira kalau kupat kopit sampai Ramadan, aduh, ampun dah, ya Allah, udah lemes kita, ya Allah, udah capek, udah. Mendingan besok bagiin aja vaksinnya, udah, vaksin. Tapi sementara yang mau divaksin itu detensi darah, kalau darahnya naik, nggak bisa divaksin. Makanya nanti kalau Ustadz Mukhlis dapat jadwal vaksin, buru-buru makan sate kambing, biar nggak divaksin. Buru-buru. Baik, kembali tadi. La yaqbalullahu sholata haidin, tidak diterima perempuan akil balik salatnya illa bi khimarin, tanpa menggunakan apa? Jilbab. Tanpa menggunakan jilbab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 tuh. Illa Nasai, kecuali Imam Nasai, berarti dilewat Imam Nasai. Imam Bukhari, Imam Muslim, terus Tirmidzi, terus Abu Daud, terus Ibnu Majah. Karena nasinya nggak ikut-ikut nasainya. Tuh paham? Nah, nanti ada rawahus sittah yang meriwayatkan 6 perawi hadis terkemuka. Ya tinggal nambah nanti tadi Imam Nasai, ada rawahus sab'ah 7 ditambah Imam Ahmad. Masya Allah tuh. Jadi harus hafal ya, harus hafal. Wasohahu Ibnu Khuzaimah, tadi kan Ibnu Hibban yang di atas mensahihkan, sekarang yang mensahihkan siapa? Ibnu Khuzaimah. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Jadi tidaklah sah salat, ditolak oleh Allah salat jika seorang perempuan yang sudah akil baligh dia tidak menggunakan jilbab, artinya tidak menggunakan mukena, ruku. Nah bahasa hadisnya baju kurung, sebab baju kurung itu nanti istri Rasulullah pakai baju kurung semuanya. Nah si Rasulullah itu tidak terlihat semua auratnya kecuali mata, itu Rasulullah. Makanya ada yang berpendapat, bagaimana kalau perempuan dicadar? Itu haknya istri Rasulullah, yang haram dilihat oleh siapapun, itu istri Rasulullah. Makanya dicadar. Tahu kan dicadar? Kayak ninja begitu kan? Nah itu di Rasulullah. Nah kalau istri cuman istri RT, wah so pakai begituan. Kan kita penting nanti kalau ngurusin KTP nggak ada Pak RT, betul nggak?
Lagian nanti mohon maaf nih, ada kasus ya, tuh yang dicadar-cadar begitu kan kondangan. Begitu pulang, ayo Mi pulang, dibonceng. Sampai ke rumah dibuka, bini orang ke bawah. Salahan, iya. Jangan protes ya, jangan protes. Ini ada kasus lah, nggak tahu saya tahun berapa kasusnya, lupa saya. Ada itu ya, main naikin aja. Ayo naik, sampai ke rumah dibuka, dia lain ini mah modelnya. Lain. Kan gitunya. Baik. Nah, itu yang kedua tuh illa bi khimarin. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol idza kana saubu wasi'an faltakhib. Seperti apa digunakannya, sampai kemana ukurannya itu baju kurungnya wanita, seperti apa modelnya yang sah untuk sholat, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan kupas tajam setajam silet. Udah jam 9 kurang. Pertanyaannya bebas. Ayo yang mau nanya ada 5 menit. Ayo. Kanan, tengah, kiri. Ada nih. Mana? Lo teh. Anak muda. Ya, mudah-mudahan paham semua ya. Paham semua. Ustadz Imron kalau mau beli paket kitabnya, beli paket. Insya Allah nanti ada 3 paket kitabnya. Saya yang beliin semuanya. Tenang aja, tenang. Cuman duitnya dari Ustadz Mukhlis. Amin. Ada itu ya. Jadi dicatat semuanya siapa nama-namanya, 3 paket. Catat rak nama-namanya siapa. Kan itu ya. Biar kita ngajinya kayak Ustadz tuh kan begitu. Padahal dia yang lebih bisa daripada kita tuh, saya gitu kan. Tabaruk namanya juga. Ya, daripada ngaji, sampai ada tuh yang begitu tuh. Mahan. Emang lu aja yang pengen ngerokok. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.